Dari sebagian orang Indonesia, pete menjadi salah satu lalapan atau tambahan bahan masakan yang banyak digemari. Dari sambal pete, tumis pete udang, sampai cakalang pete. Meski begitu, ada pula yang tidak menyukai pete karena dapat menyebabkan mulut atau air kencing menjadi sangat bau. Tetapi, sebuah kisah dramatis pencarian korban jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak pernah diwarnai kehadiran bau pete. Melansir dari Detikcom, Angga Tirta, anak dari salah satu korban, mengaku terus-menerus mencium bau pete dan jengkol dalam upaya penyelamatan tersebut. Entah dari mana datangnya. Tetapi, bau kedua makanan kesukaan ayahnya tersebut membakar semangat Angga yang sedang kelelahan. Dalam sebuah doa, Angga mengaku didatangi sosok ayahnya. Dia mengaku diberi petunjuk untuk mencari keberadaan ayahnya di wilayah lereng Gunung Salak. Tim marinir yang turun ke lereng tersebut kemudian menemukan SIM ayahnya. Setelah itu, Angga pun turun. Dia dan sekeluarga ikhlas. Tak hanya itu saja, pete juga punya mitos tersendiri jika datang dalam mimpi seseorang. Kehadiran pete dalam mimpi banyak dianggap membawa pertanda baik bagi yang mengalaminya. Salah satunya adalah mimpi makan pete bersama keluarga, konon menjadi pertanda baik, datangnya rezeki banyak dalam waktu dekat. Mimpi menyantap pete di meja tamu diyakini melambangkan si pemimpi akan segera bertemu dengan jodohnya. Mimpi membeli pete di pasar diyakini sebagai tanda bahwa orang tersebut akan bertemu dengan saudara dari jauh. Saya kira kemudian pemaknaan mimpinya, kalau memang itu betul mimpi yang bisa ditafsirkan, akan berbeda, dan mimpi biasanya sangat kasuistik ya, personal ya, berkaitan juga. Kemudian kalau makan bersama dengan makan pete sesuatu yang sangat disukai gitu ya, sesuatu yang wah gitu. Yang enak, maka itu juga bisa orang beberapa menyebutkan ada pertanda baik ya di dalam kehidupannya. Tetapi memang tentu itu sangat relatif ya. Beberapa orang mempercayai dan beberapa tidak ya. Meski begitu, beberapa mimpi terkait pete juga dianggap menjadi pertanda datangnya sebuah masalah kepada orang tersebut. Mimpi makan bersama pasangan justru diyakini menjadi pertanda hubungan yang akan retak. Memakan pete busuk dalam mimpi juga ditafsirkan pertanda sial dalam pekerjaan. Orang menafsirkan ya, dua orang yang satu suka pete, satu tidak suka, kemudian memimpikan makan bersama-sama. Itu kan bisa saja artinya, maknanya akan berbeda untuk masing-masing begitu ya. Yang menyukai bisa saja itu sebagai suatu kebahagiaan, yang tidak mungkin menganggap itu sesuatu yang mengarah kepada malapetaka dan lain sebagainya. Meski begitu, tidak ada bukti sama sekali bahwa mimpi memakan pete menjadi sebuah pertanda gaib datangnya suatu kejadian, baik ataupun buruk. Atau jangan-jangan justru Anda yang lagi kepengen pete. Eksistensi pete memang sudah ada sejak dulu kala. Dalam kitab kuno Serat Sentini yang ditulis di tahun 1742, pete menjadi salah satu menu utama yang biasa disantap saat makan malam. Pete sendiri disebut sebagai lauk yang berasal dari Pategalan atau pekarangan milik masyarakat zaman itu. Bahkan di era kolonial, pete termasuk salah satu komoditas ekspor Belanda berdampingan dengan terasi dan kerupuk udang. Jadi memang komoditasnya salah satunya adalah jengkol dan pete. Tapi mungkin yang pete itu nggak terlalu banyak dan negara tujuannya ada Eropa dan Jepang. Tapi yang paling banyak setahu saya itu adalah diekspor ke negara Jepang. Saya mencari-cari data ya, jadi katanya kebanyakan di Jepang itu dipakai untuk bahan untuk membuat es krim justru. Karena pete itu sebenarnya kaya antioksidan, karena dengan warna hijaunya itu ulet-ulet pun aja dia kayaknya selalu suka ada di dalamnya ya. Tak perlu menyembunyikan jati dirinya, pete memang mampu berdampingan dengan semua makanan. Bagi pecinta lalapan, justru keputusan singgah ke warung makan bisa diambil ketika melihat pete yang digantung berjajar di depan restoran tersebut. Seolah tak pernah salah gaul, pete justru seringkali menjadi primadona di atas meja makan.
Jika bergabung dengan sambal, maka kudapan itu akan menjadi sambal pete. Nah, keistimewaan pete itu satu, aromanya sebenarnya. Jadi bumbu masak itu kan ada yang ngasih warna, rasa. Nah, pete itu keunggulannya karena ada aroma yang tajam dan memang bisa bisa membuat orang jadi pengen banget nih makan, karena memang nggak semua orang mungkin suka dengan pete, tapi mencium aromanya itu bisa menambah nafsu makan. Makanya kan sering ada di lodeh, sambal gitu ya, atau dimakan seperti lalapan atau sambal goreng ati. Itu kan kalau dikasih pete dengan nggak dikasih pete itu kan aromanya beda. Jadi keunggulannya karena aroma yang tajam dan bisa menggugah selera kita. Meski hanya terlihat sebagai menu pelengkap, pete punya khasiat yang tak bisa diremehkan. Mengutip jurnal Stinky Beans, A Review disebutkan, dalam biji pete terdapat kandungan protein dan serat yang tinggi. Oleh karena itu, mengkonsumsi pete secukupnya dapat bermanfaat menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Selain itu, mengkonsumsi pete juga mampu meningkatkan metabolisme glukosa dan respons insulin yang dapat membantu mengatasi masalah seperti sembelit. Jadi gini, karena pete itu mengandung kalorinya tetap ada, tapi ada proteinnya gitu, per 100 gram itu sekitar 6 gram protein. Kemudian kandungan seratnya itu sekitar per 100 gram itu sekitar hampir 2 gram, jadi lumayan tinggi kandungan seratnya. Di samping itu ada vitamin dan mineral, jadi silahkan saja. Kalau mau dikonsumsi pada waktu misalnya berbuka puasa tadi, boleh, silahkan dikonsumsi, dan porsinya juga tidak ada patokan berapa banyaknya. Pete juga mengandung senyawa bioaktif dan peptida yang bersifat antioksidan, antihipertensi, antiinflamasi hingga antimikrobia. Bahkan sebuah lembaga penelitian MIND menyebut kandungan tripotan pete dapat diubah tubuh menjadi serotonin. Hasilnya tubuh akan menjadi rileks, mood meningkat, dan perasaan yang menjadi lebih nyaman. Kemungkinan yang bisa membantu ke arah membantu meredakan PMS itu kandungan daripada B6-nya yang terdapat di pete dan juga kandungan triptofannya di situ. Tapi berapa banyak pete yang kita mesti konsumsi memang masih perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan berapa banyak. Nah, tapi dikatakan bahwa kandungan itu dari B6 dan triptofan itu dapat membantu ke arah meredakan keluhan-keluhan dari PMS. Tapi setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Pete punya satu ciri khas yang mampu membuat orang berpikir dua kali untuk menyantapnya. Tentunya bau pete. Tak dapat dipungkiri, pete punya aroma yang sangat khas. Kandungan asam amino dalam pete memang bisa memberikan bau yang kuat, terutama pada air seni. Aroma itu bahkan bisa bertahan sampai 2 hari. Bau itu berasal dari kandungan asam amino yang memberikan efek kuat pada air seni. Selain itu, karbohidrat kompleks yang terkandung di dalam pete dapat menyebabkan bau yang kuat pada flatus atau kentut seseorang. Tetapi jangan khawatir, ada beberapa tips mengolah pete agar tidak terlalu bau ketika dikonsumsi. Cara pertama, jangan mengupas kulit ari dari pete. Kulit ari berwarna putih yang membungkus biji pete sebenarnya mampu meminimalisir bau. Cara kedua adalah membakar pete sebelum diolah menjadi masakan. Cara ini diyakini mampu mengurangi baunya yang menyengat. Bahkan aromanya jadi lebih menggugah selera. Selain dibakar, pete juga bisa direbus terlebih dahulu. Cara keempat juga sangat sederhana. Pete digoreng sampai layu sehingga aroma khasnya bisa berkurang. Yang terakhir adalah merendam pete dalam air garam. Tidak perlu terlalu lama, cukup 15-30 menit. Nah, sudah siap menyantap pete nan aduhai?